Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala. Saya akan menginput biaya dibayar di muka SEO kantor pada aplikasi Zahir. Pertama, pilih kas dan bank, selanjutnya kas keluar. Klik baru, dan input semua data yang diperlukan. Tidak lupa juga disesuaikan tanggalnya. Untuk mengisi alokasi dana, klik 2 kali pada kolom tabel yang ingin diisi. Maka akun sewa dibayar di muka yang dibutuhkan akan muncul secara otomatis. Setelah semua data telah diisi, selanjutnya pilih rekam. Selanjutnya saya akan mengisi pembelian aktiva tetap. Pertama, pilih buku besar, selanjutnya pilih transaksi jurnal umum. Setelah itu, pilih baru dan input semua data yang diperlukan. Tidak lupa pula disesuaikan kembali tanggalnya. Untuk mengisi kolomnya, tinggal klik 2 kali. Maka akun yang diperlukan akan muncul secara otomatis. Setelah semua data telah diisi, kemudian pilih rekam. Sehingga transaksi yang telah diinput akan tersimpan otomatis. Yang ketiga, saya akan menginput pembayaran piutang dengan giro mundur. Pertama, pilih penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Lalu pilih baru dan isi semua data yang diperlukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan 2 poin sebelumnya. Setelah semua data telah diinput, kemudian pilih rekam. Lalu kita akan diarahkan untuk mengisi informasi giro, seperti nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan lain sebagainya. Setelah diisi data informasi giro, klik tutup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati R. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data transaksi ke dalam aplikasi Zahir. Nah, ada 3 transaksi. Baik, selanjut ada 3 transaksi yang akan saya input kali ini. Transaksi pertama yaitu transaksi untuk biaya operasional di tanggal 7 Januari 2025. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita buka modul kas dan bank, lalu kita masuk pada bagian kas keluar. Nah, di sini saya sudah input sebelumnya data untuk transaksi di tanggal 7 Januari 2025 dengan nama penerimanya itu atas nama Dani. Di sini untuk keterangan transaksinya sendiri itu untuk pembayaran biaya listrik, air, dan telepon, bensin, parkir, dan tol oleh Dani. Kita klik 2 kali. Dan di sini akan muncul data-data yang diperlukan. Nah, akun yang kita pakai itu akun bank dengan penerima atas nama Dani dengan cek nomor 002 dengan tanggal 7 Januari 2025. Nah, alokasi dananya itu ada 2. Yang pertama itu listrik, air, dan telepon. Yang kedua bensin, parkir, dan tol. Untuk listrik, air, dan telepon itu nilainya sebesar 1.125.000. Dan untuk yang kedua bensin, parkir, dan tol itu senilai 25.000. Nah, jika datanya sudah kita input semua, kita bisa langsung klik pada bagian rekam. Kalau kita klik rekam, transaksinya itu akan otomatis tercatat di bagian kas keluar. Dan di sini sudah muncul untuk transaksi tanggal 7 atas nama Dani dengan keterangannya seperti tadi, biaya listrik, air, dan telepon, bensin, parkir, dan tol oleh Dani sebesar 1.150.000. Nah, bisa kita langsung tutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada transaksi kedua yaitu di tanggal 11 Januari 2025 untuk biaya penjualan tunai dengan diskon. Nah, kita bisa klik pada bagian penjualan, lalu kita masuk pada bagian invoice penjualan. Di sini transaksinya itu sudah saya input juga sebelumnya untuk tanggal 11 ini dengan nama pelanggan PT Dharma Asri. Nah, setelah kita buka invoice penjualan, kita akan muncul tampilan pada bagian ini, yaitu bagian penjualan. Kita di sini bisa isi nama pelanggannya, yaitu PT Dharma Asri, dengan nomor faktur 01, dengan tanggal fakturnya itu 11 Januari 2025. Mata uang yang dipakai itu rupiah. Di sini keterangannya itu penjualan PT Dharma Asri. Nah, deskripsi pesanannya sendiri itu 4 lembar tiket kereta Jakarta tujuan Jogja yang dikirim itu 4 tiket dan harganya itu 315.000. Dan juga dia dikenai diskon sebesar 10%, juga dikenai pajak PPN sebesar 10%. Nah, total harganya itu jadi 1.134.000. Nah, penjualannya ini dilakukan oleh seorang salesman atas nama Anto. Jadi nama salesmannya kita isi Anto, dan juga tanggal pengirimannya itu tanggal 11 Januari 2025. Dan di sini akan muncul total pajak sebesar 113.400 dengan total setelah pajak itu sebesar 1.247.400. Nah, setelah datanya muncul semua atau kita sudah isi semua, kita bisa langsung klik rekam. Nah, setelah kita rekam, transaksinya seperti transaksi sebelumnya akan otomatis tercatat pada bagian invoice penjualan. Nah, kita bisa klik tutup karena transaksi kedua sudah terinput.
Dan kita masuk pada transaksi terakhir yaitu pembayaran hutang atas pembelian aktiva tetap. Nah, catatannya ini kita lakukan pada modul buku besar. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian jurnal umum. Saya juga sudah memasukkan datanya untuk transaksi di tanggal 14 untuk jurnal umum pembayaran hutang atas faktur TC 001 sebesar 7.500.000. Nah, tampilannya saat akan mengisi data yaitu kita harus isi nomor referensinya dengan tanggal juga 14 Januari 2020. Nomor referensinya itu maaf saya ulangi, dia akan terisi secara otomatis kalau kita akan menginput transaksi. Nah, di sini keterangannya jurnal umum pembayaran hutang atas faktur dengan jurnalnya utang jangka pendek di debit sebesar 7.500.000, pada kas di kredit sebesar 7.500.000. Nah, setelah datanya kita masukkan, kita bisa langsung klik rekam seperti transaksi-transaksi sebelumnya. Setelah kita rekam, transaksinya akan tercatat di bagian daftar transaksi jurnal. Di sini sudah ada tanggal 14 Januari dengan nilainya itu 7.500.000. Sekian baik di sini saya akan melanjutkan dari penerimaan pelunasan piutang. Jadi pada tanggal 18 Januari 2016 diterima pembayaran piutang dari Bapak Jimmy sebesar 15 juta dengan diskon tambahan sebesar 200.000 secara tunai kertas. Jadi di sini kita tekan modul penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Nah, lalu kita tekan baru, lalu kita tekan oke. Nah, di sini customer-nya adalah dari Bapak Jimmy sebesar 15 juta, lalu nomor invoice-nya yaitu ini, lalu kita lalu diskonnya sebesar 200.000. Lalu kita tekan rekam, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembayaran pada tanggal 21 Januari 2016 terjadi pengambilan tunai oleh pemilik Price Running sebesar 250.000 secara tunai dari kas kecil. Jadi di sini kita ambil kas bank, lalu kas keluar, lalu di sini kita tekan baru, lalu di sini kita tekan data-data yang telah dibutuhkan, lalu kita tekan rekam, lalu setelah itu kita tekan rekam, lalu setelah itu kita pada tanggal 25 Januari 2016 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 6 Januari 2016 dari PT Sinar Abadi. Jadi kita tekan kas dan bank, lalu giro masuk. Nah, di sini ya, lalu kita daftar data giro cair. Lalu kita tekan daftar data dan di sini lalu kita tekan PT Sinar. Oke, kita tekan lalu kita rekam saja, lalu selesai. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Alfred Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Zahir, yaitu penghapusan piutang usaha atau write-off. Pertama kita masuk ke menu penjualan. Di sini ada menu penjualan, bisa dilihat. Kemudian jika sudah masuk, kita masuk lagi di menu piutang usaha. Kita klik. Nah, di sini ada daftar piutang usaha. Kita klik PT Sinar Abadi. PT Sinar Abadi. Ya sudah, Sinar Abadi. Kemudian kita klik write-off, klik kanan. Sudah, kita masuk di jurnal penghapusan piutang usaha. Kita sesuaikan tanggalnya, itu tanggal 26 Januari. 26 Januari, klik OK. Nah, kemudian kita sesuaikan nilainya. Jika sudah sesuai, kita sesuaikan lagi kode akunnya. Piutang dagang ke penghapusan piutang usaha. Jadi lihat, klik OK. Nah, jika sudah sesuai, kita klik rekam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transfer akun kas ke akun bank. Kita masuk di menu kas dan bank. Kita pilih menu transfer kas. Saya masuk di menu transfer kas. Nah, kita sesuaikan kode akunnya dari akun kas ke akun bank. Nah, sudah oke. Ya. Kemudian kita klik sesuaikan tanggalnya, tanggal 27 Januari. Klik OK. Nah, kemudian kita menginput nilainya 9.500.000. Oke. Sudah, kita klik rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fasia dari kelompok 1. Di sini saya akan menginput transaksi tanggal 28 dan tanggal 29. Baik, langsung saja kita masuk ke buku besar. Kita masuk ke transaksi jurnal umum, klik baru, lalu kita ubah tanggalnya sesuai tanggal transaksi yaitu tanggal 28. Lalu kita klik kode, kita masukkan akun beban sewa kantor, lalu kita masukkan nominal di debit senilai 800.000, lalu kita masuk ke akun selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka, kita masukkan nominal di kredit senilai 800.000, lalu kita klik rekam, lalu masuk ke kas dan bank, masuk di kas keluar, lalu klik baru, kita sesuaikan tanggal transaksinya yaitu tanggal 29 Januari.
Lalu kita klik baru, kita masukkan penerimanya. Lalu kita klik baru untuk menginput daftar penerimanya. Kita ganti tipenya menjadi employer. Kita masukkan nama karyawannya. Lalu kita klik rekam. Lakukan penginputan yang sama berulang untuk karyawan selanjutnya. Lalu kita klik OK. Kita ubah tanggal transaksinya. Lalu kita klik kode akunnya. Kita masukkan beban gaji dan upah. Lalu kita masukkan nilainya sebesar 950.000. Lalu kita klik sebesar, kita klik rekam. Lalu lakukan penginputan yang sama di daftar karyawan selanjutnya. Baik, itu saja penginputan transaksi dari saya. Sekian, terima kasih.